Hai, kali ini kita ketemu dalam video pengajaran yang berbicara tentang cara menentukan bilangan oksidasi. Kita mulai untuk aturan yang pertama, ada 10 aturan di sini. Saya tunjukkan sekilas. Aturan yang pertama adalah aturan untuk unsur bebas. Jadi dalam hal ini bilangan oksidasi daripada unsur bebas itu adalah 0. Unsur bebas itu seperti misalnya kita bicara tentang fluorin, F2, misalkan kita bicara tentang natrium, Na, atau misalkan kita bicara oksigen dan seterusnya. Contohnya di dalam reaksi, kalau misalkan katakanlah kita mempunyai Zn ditambah dengan HCl, dia menghasilkan ZnCl2 ditambah dengan H2. Zn di sini itu termasuk unsur bebas, jadi dia bilangan oksidasinya adalah 0. H2 di sini itu adalah termasuk unsur bebas dan bilangan oksidasinya adalah 0. Sementara H sama Cl di sini itu bukan termasuk unsur bebas karena H sama Cl saling terikat. Demikian juga dengan di sini Zn sama Cl2. Zn sama Cl saling terikat sehingga dalam hal ini mereka bilangan oksidasinya tidak bebas, jadi tidak 0. Nanti kita akan bahas untuk HCl sama ZnCl2 di bagian-bagian yang berikutnya. Kemudian aturan yang kedua adalah fluorin dalam bentuk senyawa. Fluorin dalam bentuk senyawa berbeda dengan fluorin dalam bentuk bebas. Fluorin dalam bentuk senyawa, misalkan kita punya NaF. Dalam hal ini bilangan oksidasi fluorin dalam bentuk senyawa adalah -1. Jadi kalau kita tuliskan di bawahnya, bilangan oksidasi fluorin adalah -1 dalam NaF. Atau misalkan saya punya MgF2, bilangan oksidasinya adalah -1. Atau mungkin saya punya SF6, bilangan oksidasi fluorin adalah -1. Atau mungkin saya punya katakanlah OF2, bilangan oksidasi fluorin juga -1. Kenapa begitu? Gara-gara fluorin itu adalah unsur yang paling elektronegatif dalam sistem periodik unsur, atau dari semua unsur, fluorin adalah paling elektronegatif. Jadi dia bilangan oksidasinya adalah -1. Aturan yang ketiga adalah untuk unsur logam. Bilangan oksidasi untuk unsur-unsur golongan 1A itu adalah +1. Jadi Anda harus menghafalkan unsur-unsur dalam golongan 1A. Dalam hal ini kecuali adalah hidrogen, karena hidrogen dia termasuk adalah unsur non-logam. Golongan 2A, bilangan oksidasinya adalah +2. Dan unsur-unsur lain dalam tabel kation anion seperti Fe. Fe dia punya bilangan oksidasi +2 dan bilangan oksidasi +3. Oh iya, saya lupa menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan kecenderungan suatu atom itu untuk berubah menjadi ion positif atau negatif. Jika bilangan oksidasi positif, artinya atom tersebut itu cenderung untuk melepas elektron. Bilangan oksidasi yang negatif berarti atom tersebut cenderung untuk menangkap satu elektron untuk berubah menjadi ion negatif. Jadi pada saat kita punya Fe +2, berarti Fe itu akan cenderung untuk melepas 2 elektron. Sedangkan pada saat yang Fe yang +3, dia akan cenderung untuk melepas 3 elektron. Itu arti daripada bilangan oksidasi +2 atau +3. Aturan yang keempat itu adalah untuk bilangan oksidasi untuk hidrogen. Jika hidrogen ditambah dengan unsur-unsur logam, maka bilangan oksidasi hidrogen itu adalah -1. Jika hidrogen ditambah dengan unsur-unsur non-logam, maka bilangan oksidasi hidrogen itu adalah -1. Sorry, kebalik. Bilangan oksidasi hidrogen kalau ditambah unsur logam, dia +1. Bilangan oksidasi hidrogen kalau ditambah sama... Ya, kebalik lagi. Padahal tadi udah bener. Sorry, bilangan oksidasi hidrogen adalah -1 jika dia sama logam. Bilangan oksidasi hidrogen dia sama logam, hidrogennya -1. Dia sama non-logam, bilangan oksidasinya +1. Contoh, misalnya kita punya H2S, HCl. Misalnya kita punya NaH, kita punya MgH2. H sama S, bilangan oksidasi H-nya +1, karena S adalah non-logam. H sama Cl adalah non-logam, berarti bilangan oksidasi H-nya +1.
H sama natrium, bilangan oksidasi H-nya adalah min 1, karena natrium adalah logam. MgH2, berarti H-nya min 1 juga. Aturan yang kelima adalah buat oksigen. Dalam hal ini harus diperhatikan oksigen untuk yang ke B, C, dan D, karena itu adalah perkecualian. Jadi pada saat yang B, itu jika oksigen bereaksi sama fluorin membentuk senyawa, bilangan oksidasi oksigennya adalah plus 2. Pada senyawa peroksidanya harus dihafalin ya, yaitu adalah ini K2O2 sama BaO2. Bilangan oksidasi oksigennya adalah min 1. Pada senyawa superoksida, yaitu adalah senyawa dengan bilangan oksidasi oksigennya adalah min setengah. Senyawa superoksida ada 2, ini sama ini. Nah, selain itu, bilangan oksidasi oksigen adalah min 2. Jadi tinggal hafalin yang perkecualian, B, C, dan D. Terus kemudian selain perkecualian itu, maka dia akan termasuk aturan yang A. Aturan yang ke-6 itu adalah bilangan oksidasi untuk ion tunggal. Bilangan oksidasi ion tunggal itu adalah muatannya. Jadi kalau misalkan kita punya ion tunggal klorin min 1, bilangan oksidasinya adalah min 1. Kita punya oksigen min 2, berarti bilangan oksidasinya adalah min 2. Kita punya timah plus 2, berarti bilangan oksidasinya adalah plus 2. Contoh, misalkan saya punya reaksi Fe2+, ditambah sama siapa? Saya ambil siapa ya? Misalkan H2O. Sorry, ini kebalik aja. Fe plus 3. Di sini berubah menjadi Fe plus 2. Di sini ditambah dengan H2O2. Jadi bilangan oksidasi Fe yang plus 3, yaitu adalah plus 3. Terus kemudian bilangan oksidasi Fe yang plus 2 itu adalah plus 2. Nah, ini dia akan mengalami, namanya itu adalah reaksi reduksi, karena bilangan oksidasinya turun. Tapi nanti ya, ini perubahan bilangan oksidasi untuk ion tunggal. Nah, sekarang untuk senyawa. Jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa adalah 0, maksudnya kalau misalkan kita punya senyawanya itu katakanlah H2SO4, berarti kalau misalkan ditambah bilangan oksidasinya itu jumlah totalnya adalah 0. Misalnya kita punya senyawa H2C2O4, bilangan oksidasi totalnya juga adalah 0. Kita punya H2S, total bilangan oksidasinya juga adalah 0. Jadi kalau misalkan kita mau nyari satu-satu, sebenarnya kalau misalkan kita mau mencari faktor pengalinya nggak usah ditulis. Nanti saya jelaskan di bagian yang terpisah. Misalnya H2S. Jadi dari aturan yang sekarang kan sudah sampai aturan ke-7. Dari aturan yang pertama sampai aturan ke-7, dia nggak pernah menyebutkan tentang sulfur. Jadi jangan isi sulfur duluan ya. Sementara aturan pertama sampai ke-7, dia sudah menyebutkan tentang hidrogen, yaitu adalah di aturan ke-4, hidrogen, karena dia bereaksi sama sulfur, hidrogennya adalah plus 1. Jadi kalau misalkan kita kaliin plus 1 kali 2, berarti nilainya adalah plus 2. Nah, sekarang kita mau mencari bilangan yang di sebelah sini, supaya kalau misalkan dia itu di total hasilnya adalah 0. Plus 2, berarti di sini adalah min 2, karena di sini sulfurnya jumlahnya adalah 1, berarti kita tinggal tuliskan plus 2 di situ. Kemudian untuk H2SO4 aturan yang mana yang sudah disebutin? H masuk aturan ke-4, sulfur belum ditulis, oksigen masuk aturan ke-5. Jadi kita bisa isi untuk H dulu, plus 1, sulfur, oksigen nilainya min 2, terus kemudian coba kaliin, plus 1 kali 2 yaitu adalah plus 2, min 2 dikali 4 hasilnya adalah min 8. Berarti kita mencari angka yang di sini, supaya kalau ditambah hasilnya adalah 0. Jadi di sini nilainya adalah plus 6. Sulfurnya adalah plus 6. Nah, sekarang kalau misalkan Anda bisa menghitung tanpa perlu mengalih-alihkan, itu lebih baik. Jadi maksudnya kalau misalkan kita mencoba itu untuk di H2C2O4, H bilangan oksidasinya adalah plus 1. Itu masuk aturan ke-4. Oksigen bilangan oksidasinya adalah min 2. Masuk aturan yang ke-5 karena dia bukan termasuk perkecualian B, C, dan D. Jadi kalau misalkan kita kaliin H, itu adalah plus 2 karena plus 1 dikali sama 2, plus 2, min 2 dikali sama 4, tambahin dulu. Plus 2 ditambah sama min 8 berarti adalah min 6, berarti C-nya itu seharusnya plus 6. Tetapi karena C-nya di sini itu ada 2, berarti di sini kita tuliskan plus 3. Jadi nggak usah menuliskan hasil perkaliannya, karena pada saat kita mencari proses yang seperti ini, hasil perkaliannya itu akan menjebak.
dia seharusnya bukan reduksi atau bukan oksidasi, tetapi karena kita menganggap terjadi perubahan angka, maka kita akan menganggap itu adalah reduksi atau oksidasi, padahal itu adalah jebakan. Jadi, kalau bisa, nggak usah ditulis. Terus kemudian aturan ke-8 adalah bilangan oksidasi untuk ion poliatom. Ion poliatom di sini itu berbeda dengan ion tunggal yang aturan ke-6. Karena ion poliatom, atomnya ada 2. Kayak seperti itu. Atau mungkin atomnya ada banyak. Misalnya kita punya CH3COO-, ion asetat. Atau mungkin kita punya NO3-, itu berarti termasuk ion poliatom juga, karena dia mengandung unsur nitrogen sama oksigen. Jadi kalau misalkan kita mau mencari bilangan oksidasinya satu-satu, kita lihat yang aturannya sudah muncul. S sama O, yang S belum muncul. O itu masuk aturan ke-5, dalam hal ini adalah 5A. Karena dia nggak masuk dalam perkecualian, jumlah bilangan oksidasi pada ion poliatom itu adalah muatannya, jadi dalam hal ini jumlahnya adalah -2. Jadi kalau misalkan kita mau mencari untuk sulfur, -2 dikali sama 3, hasilnya adalah -6. Jadi kita mencari suatu bilangan yang dia tuh kalau ditambah hasilnya adalah -2. Berapa ditambah sama -6 hasilnya -2, berarti sulfurnya adalah +4. Saya mencoba lagi untuk yang NO3, bilangan oksidasi oksigennya adalah -2. Jadi di sini kalau misalkan kita tambah -2 dikali 3 berarti -6, berapa ditambah sama -6 hasilnya -1, maka bilangan oksidasi daripada nitrogennya adalah +5. Menginjak aturan ke-9, yaitu adalah untuk halogen. Aturan untuk halogen yang kita bicarakan di sini, ini adalah untuk klorin, bromin, dan iodin saja. Untuk yang fluorin, tadi sudah disebutkan di aturan yang pertama, yaitu adalah fluorin, bilangan oksidasinya selalu -1. Jadi kita nggak menyebut fluorin sama sekali. Jika berikatan dengan unsur logam atau unsur non-logam selain oksigen, maka bilangan oksidasi daripada halogen itu selalu -1. Contohnya misalkan kita punya MgBr2, atau saya punya PCl3, atau saya punya SCl6. Jadi dalam hal ini, bilangan oksidasi daripada bromin kita bisa menuliskan di sini, itu adalah -1 karena dia berikatan sama logam. Bilangan oksidasi klorin di sini adalah -1. Kenapa? Karena dia berikatan sama unsur non-logam selain oksigen. Di SCl6, bilangan oksidasi klorin juga -1 karena dia berikatan sama sulfur yang bukan non-logam. Bagaimana kalau dia berikatan sama logam, berikatan sama oksigen? Kalau dia berikatan sama oksigen, maka bilangan oksidasi daripada halogennya itu dicari. Contohnya seperti katakanlah kita punya Cl2O3. Jadi dalam hal ini kita nggak boleh menuliskan -1 di situ, tetapi kita harus menuliskan yang punya oksigen. Atau misalnya saya punya KBRO3. Dalam hal ini, oksigennya boleh ditulis, tapi brominnya nggak boleh ditulis. Jadi kalau misalkan kita mau mencari satu-satu, untuk yang Cl misalnya, berarti dalam hal ini oksigennya -2 dikali sama 3, hasilnya adalah -6. Kalau kita mau mencari Cl, saya hapus dulu yang untuk yang klorin, supaya kita bisa menuliskan untuk bilangan oksidasinya dia. Cl2. Jadi di sini -2 dikali sama 3 hasilnya adalah -6. Jadi kalau kita mau mencari di sini hasilnya adalah +6 karena dia klorinnya ada 2, berarti bilangan oksidasi daripada klorin adalah +3. Jadi kalau misalkan kita mau mencari bilangan oksidasinya akan muncul salah satu dari antara 4 ini, yaitu +1, +3, +5 atau +7. +7 itu adalah bilangan oksidasi daripada halogen yang tertinggi. Untuk KBRO3, kita bisa mengisikan yang ketahuan duluan. K, dia termasuk aturan ketiga, jadi bilangan oksidasinya adalah +1. Jadi kita tinggal mencari brominnya, caranya adalah jumlah totalnya adalah sama dengan 0. -2 dikali sama 3, yaitu adalah -6. -6 ditambah sama +1 adalah -5, jadi brominnya tahu nilainya adalah +5. Aturan yang terakhir atau aturan ke-10, yaitu adalah untuk sulfur. Sulfur hampir sama kayak seperti halogen sebenarnya. Jika berikatan dengan unsur logam atau berikatan dengan unsur logam non-logam, tapi di sini ditambah dengan halogen, maka bilangan oksidasi sulfurnya udah pasti. Contoh, misalnya di sini kita punya magnesium sama sulfur MgS, atau misalnya kita punya Al2S3. Bilangan oksidasi sulfur udah pasti -2 karena dia berikatan sama logam. Atau mungkin kita berikatan sama non-logam selain oksigen. Misalnya contohnya kayak seperti H2S. Dalam hal ini bilangan oksidasi sulfur juga adalah -2.
Jika berikatan dengan oksigen atau halogen, maka bilangan oksidasi sulfurnya dicari. Contohnya misalnya kita punya SO2, atau misalnya kita punya SBr6. Berarti bilangan oksidasinya sulfur dicari, oksigennya 2, sulfurnya dicari, di sini Br-nya -1, sulfurnya dicari. Dicari sesuai dengan aturan yang nomor 7 tadi, jumlah total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jadi kalau kita mau mencari bilangan oksidasi sulfur untuk SBr6, bilangan oksidasinya adalah +6. Sedangkan kalau kita mau mencari sulfur untuk bilangan oksidasi untuk SO2, bilangan oksidasinya berarti adalah +4. Karena punya oksigen sendiri sudah -2 dikali 2. Hasilnya -4, jadi sulfurnya harus +4 supaya jumlah totalnya sama dengan 0. Itu adalah aturan-aturan untuk menentukan bilangan oksidasi, ada 10 yang harus dihafal. Sebenarnya 1, 3 untuk bagian pertama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini adalah cara untuk menentukan bilangan oksidasi.